Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Sumberjati, Jatirejo yang saya hormati. Di sini saya ada tugas dari CGP, yaitu Sosialisasi Budaya Positif di SDN Sumberjati, Kecamatan Jatirejo. Dan saya selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Mojokerto atas nama Nur Huda SPD nanti akan saya presentasikan tentang budaya positif di SDN Sumberjati. Jadi perlu kita juga sepakati bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan konsep terhadap perubahan paradigma pembelajaran mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Ada 3 teori motivasi, yaitu perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, dan juga keyakinan kelas, hukuman, 5 kebutuhan dasar manusia, dikurang dengan manusia, terus 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Berikutnya juga tujuan kegiatan ini yaitu untuk menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada siswa. Berikutnya yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh kepentingan sekolah. Dan yang terakhir yaitu bersikap kritis dan reflektif terhadap budaya sekolah. Jadi ini yang akan kita lakukan dari tujuan kegiatan di SDN Sumberjati. Konsep inti dari budaya positif yaitu pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya ini juga bagi Bapak Ibu yang sudah mempelajari tentang kurikulum Merdeka, ini tidak asing belajar yang saya bacakan tadi. Yang pertama yaitu budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya mengambil gambar dari murid saya yang dulu, ini belum ada gambar saya anak-anak yang kemarin. Terus untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi tentunya ini juga sudah pernah kita lakukan pada anak didik kita, cuman posisi kita ini juga kita belum mengetahui tentang kurikulum yang saat ini terjadi, yang saat ini kita laksanakan. Untuk perubahan paradigma, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini juga pada saat yang sama kita juga belajar sama, saya juga guru, panjenengan juga sama, menghadapi anak-anak ini kadang karena posisi kita juga di rumah juga sama, mungkin kadang ada sedikit yang ada di rumah kita bawa ke sekolahan, itu juga berakibat dan berimbas pada anak-anak didik kita. Makanya perlu kita juga belajar, sama-sama belajar agar anak-anak ini sekolah tidak beban. Jadi sekolah anak-anak ini bisa senang. Kalau misalkan bertemu Bapak Ibu guru senang, tidak ada beban, bahwasanya nanti
saya akan dimarahi, saya akan ditindas. Nah, ini kita harus menghilangkan itu supaya anak-anak ini mampu dan mudah untuk berpikir, bertindak dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya itu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi itu tadi apa yang akan kita lakukan terhadap anak-anak didik kita juga akan berimbas pada berpikirlah anak-anak terhadap apa yang diterimanya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ ada, mohon maaf saya ngir-ngir ini, meribatnya kalah. Jadi saya baca di sini saja. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, ini beberapa paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya lanjutkan. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Inggris yaitu disiplin. Ya betul. Pokoknya hampir sama gitu. Disiplin ya. Yang berarti pengikut atau murid. Perkataan disiplin mempunyai arti latihan dan ketaatan kepada aturan. Yang berikutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Orang tua dalam hal ini kalau di sekolah berarti kita selaku bapak ibu guru. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga bukannya kurang, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan saya presentasikan, akan saya sampaikan, yaitu contoh nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, bahasanya kita ini perlu membuat kesepakatan. Mengapa dijadikan kesepakatan? Karena kalau kesepakatan itu kan bersumber dari dalam diri kita sendiri, bukan dari bapak ibu guru, tapi dari anak-anak juga mempunyai komitmen yang sama. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus berikutnya yaitu sesuai dengan Ibu Primary Years Program. Di situ isinya tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empatik, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk keterampilan hidup atau life skill itu keliru. Keterampilan hidup siswa ini juga dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Jadi apa yang timbul dari anak-anak, sikap anak-anak ini juga tidak lepas dari perilaku anak-anak di sekolah maupun di rumah. Kadang anak-anak itu ada yang nakal, ada yang diam. Nah ini juga tergantung dari perilaku anak itu di rumah maupun di sekolah. Kemungkinan lebih banyak anak-anak ini di sekolah, makanya berimbas pada anak-anak pada saat sekolah. Ini juga kita harus melakukan memperlakukan anak-anak dengan baik supaya anak-anak ini mempunyai pandangan yang baik terhadap bapak ibu gurunya. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan, ada yang banyak yang kurang ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan manusia. Ini kebutuhan
bukan kebutuhan hidup ini ya, kebutuhan untuk hidup bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini berupa sandang pangan, kebutuhan untuk hidup. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Di sana ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan manusia yang pertama. Pasti ini kalau dulu itu sandang pangan papan itu pasti kalau orang yang pertama yang dibutuhkan itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, bukan mobil, bukan sepeda motor ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini pada saat kita juga bersama seperti ini juga ini merupakan kebutuhan kita untuk mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, di sana ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kebutuhan dasar manusia. Kadang juga kita ini mempunyai kebutuhan dasar kita. Kadang ini kepingin, aku kepingin nomor 1. Saya harus bisa. Nah ini kebutuhan dasar. Berikutnya yaitu kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan. Kebebasan dalam arti yang sesuai dengan aturan dan norma-norma, bukan kebebasan yang kebablasan. Yang berikutnya yaitu kesenangan, termasuk yang kita lakukan ini juga yang terakhir ini kesenangan. Kesenangan bermacam-macam, kesenangan anak-anak dengan orang dewasa juga tidak sama, tapi secara naluri sebetulnya sama, sesuai dengan tingkat psikologi manusia. Kesenangan di sini ada bermain, seperti orang dewasa bermainnya kan berbeda dengan anak-anak. Tapi intinya kan sama, bermain. Terus humor seperti bercanda gurau dengan teman. Terus antusiasme dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Nah, di sini mungkin sebagai guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin didengar, tidak ingin ditegur oleh atasan, atau terus kemudian mendapat surat peringatan, atau kita ini tepat waktu karena memang berangkat dari dalam diri kita. Tapi saat ini ketepatan waktu kita didasarkan pada absensi. Nah ini kita tidak bisa menghindar dari absensi. Pasti kita akan disiplin. Nah ini penerapannya juga kita harus diterapkan pada saat kita sebagai, ini kadang juga kita sendiri, saya sendiri juga sama disiplin waktu pada saat kita sebagai seorang muslim ini juga kadang meremehkan, terutama pada sholat 5 waktu itu. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, mungkin tidak ada itu tadi, atau tidak ada surat teguran, mungkin juga akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan kita. Nah ini adanya disiplin pakai bahasa seperti ini, nah, kita juga diuntungkan, meskipun kadang itu ini sangat kepotong-potong. Yang berikutnya pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin. Itu tadi yang ketiga, menurut kita dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah. Nah, ini perlu juga kita tanamkan di anak-anak. Kalau kita Bapak Ibu guru ini mungkin sudah disiplin,
Tapi kalau ke anak-anak ini bagaimana? Terus strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada anak-anak kita? Bagaimana hasilnya pada perilaku anak-anak kita? Terus yang kelima, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita usahakan kita tanamkan pada anak-anak kita di kelas dan di sekolah kita. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sana kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, murid akan tersakiti, terus murid memberi apa? Murid membenci peraturan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu terencana atau disepakati. Ini mungkin belum terjadi. Yang umumnya ini kan merupakan hukuman. Murid dibuat tidak nyaman, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini adalah restitusi. Jadi antara hukuman, konsekuensi, restitusi ini perlu kita rubah mengarah yang lebih baik supaya anak ini disiplin berangkat dari dirinya sendiri, bukan dari tekanan atas aturan yang kita buat. Nah, ini 5 posisi kontrol dari anak terhadap dari guru terhadap anak-anak. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau ataukah manajer. Nah, ini posisi kita di mana dari ini. Nah, ini jenengan bisa merefleksi diri. Nah, apakah saya selama ini sebagai pendukung, apakah sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, tapi kalau manajer kan enak, dari mengembangkan seperti itu. Tapi di sini saya berhadapan dengan bukan selaku manajer, kita harus sebagai teman, ya. Jadi supaya lebih akrab. Kalau misalkan ada beberapa kesalahan, beberapa kekurangan, ini juga perlu kita sepakati bersama supaya terjalin chemistry yang lebih sejuk, ya. Jadi itu bukan juga penghukum. Kalau penghukum nanti akan timbul dendam biasanya, ya. Jadi ini kalau pribadi saya. Tapi untuk anak-anak ini jenengan mungkin bisa refleksi dirinya. Oh, aku biasanya iko. Nah, ini dengan anak-anak sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin kalau penghukum ini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kadang kan seperti itu, ya. Atau berapa kali kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini. Terus sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak, ya. Sekali ini, ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Ini sebagai teman. Untuk sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini sebagai pemantau. Untuk berikutnya yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer. Seolah-olah kita ini tidak menghukum tapi nyetir. Nah, harus mematuhi. Ini sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Ini kalimat yang saya gunakan, patuhi aturan saya atau awas. Ini termasuk apa, Bapak Ibu? Kenapa? Termasuk patuhi aturan saya atau awas. Hukum? Atau teman? Apa? Yang nomor 1 hukuman, penghukum. Kalau nomor 2, saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer.
Yang ketiga, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bersalah. Salah atau menghukum? Pemberi salah. Nah, iya. Itu. Oke. Bersalah. Kan laptop ini. Lupa urutan di mana. Aku sampai pemberi salah kok. Nah, ini dia. Tadi ya, yang pertama penghukum, sumber rasa bersalah, terus teman, penghukum, manajer. Berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini kalau peraturan kelas, kemarin kan saya tekankan untuk membuat keyakinan kelas supaya anak-anak sendiri yang membuat dan membuat kesepakatan sendiri. Bukan kita yang membuat, tapi anak-anak sendiri. Kalau anak-anak sendiri ini kan berdasarkan dari dalam nalurinya sendiri anak-anak. Kalau misalkan anak-anak melanggar, nah ini kan nanti kita bisa meminta pertanggungjawaban. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi berupa kata per kata gitu saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di dunia tersebut. Jadi tidak mungkin kita membuat keyakinan yang tidak bisa diterapkan. Jadi kita harus menyesuaikan lingkungan kita, menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan menyesuaikan dengan tingkat usia anak. Mungkin kalau keyakinan kelas anak besar kita terapkan di anak kecil mungkin tidak sama, jadi tidak perlu kita membuat keyakinan seperti itu. Tidak harus sama per kelas ya, tidak harus sama. Nah ini peraturan, ini contoh peraturan dan contoh nilai kebajikan yang dituju. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini termasuk nilai kebajikannya. Di situ ada bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan menghormati orang lain. Dan seterusnya ya. Terus untuk membentuk keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, dan perlu melakukan tugas, dan perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Keyakinan kelas juga selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta terhadap barang miliknya, berkomitmen terhadap sesuatu tugas, dan senantiasa membantu. Di sini ada untuk keyakinan kelas perlu kita terapkan juga saling menghormati, bekerja, dan diterima dan juga dimiliki. Ini merupakan cara kita untuk membentuk keyakinan kelas. Juga bersikap positif. Sikap positif yang kita lakukan yaitu tampak seperti ini mengucapkan salam pada guru dan teman. Tidak tampak seperti bersikap aduh pada guru dan teman. Ini juga perlu kita terapkan terhadap anak-anak supaya anak-anak itu terbiasa dengan nilai-nilai yang positif dan baik. Terus datang tepat waktu, tidak tampak seperti datang terlambat dan seterusnya. Ini perlu kita juga anak-anak terhadap anak-anak kita harus perlu menyampaikannya.
Oke. Jadi berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak tampak seperti berbicara dengan bahasa yang kasar. Tampak seperti berempati, tidak tampak seperti tidak peduli. Tampak seperti menjaga kebersihan kelas, tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga kadang ini kalau terhadap sampah, kadang anak-anak ini kan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga kadang kalimat yang kita gunakan ini juga tidak sesuai, karena anak-anak sekarang semakin kritis. Kalau membuang sampah pada tempatnya, berarti pada saat anak-anak itu duduk di warung, ya disitulah anak-anak membuang. Nah, perlu kita buat kalimat yang membuang sampah pada tempat sampah. Ini pasti di tempat sampah. Ini biasanya anak-anak kritis kalimat seperti itu. Loh, katanya membuang sampah di tempatnya. Ya. Tempat saya di perpustakaan misalnya, di situ saya membuang sampah, Pak. Kan seperti itu ya. Anak-anak kritis seperti itu. Nah, ini berikutnya yaitu percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti menghormati orang sedang berbicara. Kadang pada saat anak-anak pelajaran ini juga perlu disepakati. Kalau pada saat bapak ibu guru menerangkan, nah, kita juga harus bagaimana, tidak boleh berbicara. Nah, ini kalau misalkan belum ada, dengan tambahkan supaya anak-anak ini sadar secara sendirinya. Tampak seperti itu tadi, tidak tampak seperti acuh pada orang yang sedang berbicara. Tampak seperti berbicara dengan sopan, tidak tampak seperti berbicara kasar. Dan seterusnya. Ini perlu juga kita pelajari, dan jenengan juga perlu dalam mempelajari kurikulum Merdeka atau yang masih lagi PPG ya, mungkin materinya hampir sama. Nah, ini sebetulnya setiap anggota kelas melakukan tugas terdengar, terlihat, dan berperilaku. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang dimaksud karakter lebih kuat itu karena berangkat dari dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi dia mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki dari dalam dirinya, bukan dari orang lain, bukan dari bapak ibu guru, bukan dari kita, tapi yang memperbaiki adalah dirinya sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah, yang buat salah pada kelompoknya. Jadi ini 9 ciri restitusi. Jadi yang pernah dengan buat di anak-anak ini merupakan ciri dari restitusi. Maaf ini tadi ada yang banyak yang salah. Tas membuat ini tadi. Terus menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas ini juga perlu kita tanamkan. Misalkan anak-anak berbuat salah, ini juga kita dasari, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Saya juga, ini kan ada. Saya juga pernah berbuat salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Biasanya kan anak-anak
digerakkan seperti itu. Kalau tukaran, kalau berkelahi, ini jangan melihat satu anak saja. Kita harus mencari keduanya yang bertengkar itu, misalkan seperti itu. Jadi kita beri pemahaman bahwasanya tidak ada yang salah dari misalkan ada anak bertengkar itu, tapi mungkin yang perlu kita efektifkan adalah mencari solusi itu. Kamu berhak merasa begitu, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Berikutnya, validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang untuk memvalidasi tindakan anak-anak yang dilakukan anak-anak itu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menumbuhkan sikap yang baik. Ini validasi tindakan yang salah dari anak-anak setelah kita menstabilkan identitas anak. Terus berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini dari setelah anak-anak berbuat salah, ini juga murid ini perlu melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perlu mungkin salah satu pertanyaan, ada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, ini berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan keyakinan yang kita buat dengan anak. Nah, ini sudah selesai. Refleksi kegiatan hari ini adalah hal baru apa yang saya dapatkan dalam mengubah paradigma saya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini, peran kontrol seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi ini, dan peran kontrol apakah yang akan saya terapkan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Tentunya kita sebagai guru, kita juga itu tadi refleksi terhadap kegiatan, terhadap diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan kepada anak. Tentunya kalau tidak sesuai, kita harus mempunyai perubahan yang lebih baik dari yang sudah pernah kita lakukan. Jadi ini juga refleksi terhadap kegiatan kinerja kita di SDN Sumberjati supaya SD kita lebih baik. Jadi apabila ada sesuatu hal yang negatif yang kita terima, kita harus bisa menyikapi dengan prestasi kita supaya SDN Sumberjati akan lebih baik ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Setelah ini kita akan meluncur ke tempat Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.